Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan spiritual Abuya Syekh Mudawali dengan Hamzah Fansuri As-Singkili. Daerah Darul Ihsan Pauh, Labuhan Haji Tengah, Aceh Selatan, yang saat ini daerah tersebut diasuh oleh Abuya Syekh Amran Wali, ananda dari Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Tokoh pendidikan dan ulama Arif Billah, Abuya Syekh Muhammad Mudawali, yang terletak di daerah Darussalam Dang Poroh, Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan. Hanya terpaut sekitar 4 km dari daerah Darul Ihsan Pauh, Abuya Syekh Amran Wali, pembimbing dan mursyid tauhid tasawuf, ulama penganut tarekat Naqsabandiyah. Daerah Darussalam, sesiapa yang berkunjung akan merasakan tenang, damai dan tentram. Daerah yang telah mencetak banyak ulama di Aceh dan termasuk negara ini, bukan saja dihuni 2000-an santri yang setiap saat selalu melantun asma Allah, berselawat pada Rasul, dan selalu membaca ayat-ayat tayyibah lainnya. Daerah yang dibangun tahun 1940-an dihuni sejumlah jin Islam. Keberadaan jin ini selalu mengawal dan menenteramkan hati orang yang berada di komplek pesantren, termasuk para penziarah dan tamu lainnya. Cerita menarik dan unik berupa hubungan spiritual daerah Darussalam dengan Aceh Singkili. Bahkan kisah ini bagian dari karamah dan kemuliaan Abuya Syekh Mudawali, ulama yang amat dikenang dan terkenang bagi masyarakat Nanggro Aceh. Al-Kisah, saat daerah Darussalam Dang Poroh dibangun tahun 1940, yang semulanya hanya berupa tempat pembinaan rohani ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Salim bin Malin Palinto. Seorang tukang bangunan memberitahu kepada Abuya Syekh Muhammad Mudawali bahwa persediaan kayu untuk membangun musalla tidak mencukupi. Mendengar laporan itu, serta merta Abuya menyuruh tukang dan murid-muridnya agar pergi ke pantai seraya berkata, "Datanglah tuan-tuan ke pantai. Di sana ada sebatang kayu besar yang dibawa air dari Singkili. Ambil dan belahlah kayu itu, lalu gunakan untuk membangun musalla." Murid-murid Abuya dan tukang yang mendengar titah beliau tadi terkesiap dan perasaan ragu menyelimuti hati mereka. Apakah ini benar atau tidak? Karena menurut lazimnya akal sehat, mustahil sebatang kayu dari Singkili bisa hanyut dan terdampar di pantai Labuhan Haji. Mustahil bagi manusia, namun tidak bagi Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terwujud. Lalu murid dan tukang tadi beranjak dan bergegas mendatangi pantai yang jaraknya hanya 100 meter saja dari lokasi pembangunan pesantren. Setiba di sana, ternyata apa yang dikatakan Abuya benar. Di pantai telah terbujur sebatang kayu jenis kapur yang besar dan panjang. "Alhamdulillah," teriak tukang dan murid-murid Abuya. Lantas, dengan menggunakan alat yang sederhana, kayu itu pun dibelah dan dipotong-potong oleh murid-murid dan tukang sesuai dengan keperluan. Setelah itu, kayu tersebut digunakan untuk membangun musalla di komplek daerah Darussalam, Labuhan Haji, hingga musalla itu rampung dan bisa dimanfaatkan. Sekarang, karena perkembangan pesantren dan zaman pun semakin modern, bangunan musalla yang perkayuan berasal dari Singkil telah diganti dengan bangunan yang kokoh terbuat dari beton. Al-Kisah, pada tahun 1953, Abuya Syekh Muhammad Wali bersama rombongan termasuk istri Ummi Tunom dan Tunku Banjir berdakwah ke wilayah Singkil. Saat di Singkil, mereka berdakwah menaiki bot dan menyusuri sungai Singkil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abuya mengajak rombongan untuk berhenti di sebuah daratan di tengah sungai Singkil. Setelah bot ditambatkan, Abuya sendiri turun ke daratan dan langsung menuju sebuah lokasi yang tidak seberapa jauh dari bibir sungai. Tidak beberapa lama, beliau di lokasi Abuya Mudawali kembali menaiki bot. Setiba di bot,
Salah seorang rombongan bertanya perihal mengapa mereka berhenti dan Abuya pergi sendiri tanpa membolehkan yang lain ikut serta ke daratan. Saat itu Abuya menjawab, tempat berhenti bot adalah kampung Oboh. Di situ ada makam ulama besar Syekh Hamzah Fansuri. Waktu mau melewati daerah perkampungan Oboh, Syekh Hamzah Fansuri lambaikan tangan mengajak Abuya Muhammad Wali supaya singgah. Lantas Abuya pun singgah dan berdialog dengan ruh Syekh Hamzah Fansuri. Setelah itu Abuya mohon izin dan minta doa untuk berdakwah di Singkil yang tidak lain tanah tempat Syekh Hamzah Fansuri dilahirkan. Kalaulah ketika itu bot tidak berhenti dan Abuya tidak singgah, dikhawatirkan bot akan tenggelam dan penumpang akan mengalami kesusahan. Misi dakwah di wilayah Singkil menjadi tersendat. Alkisah lain, di tengah-tengah kunjungan dakwah di Singkil, Abuya Syekh Muhammad Wali melihat sebuah batu besar yang di sekelilingnya terpasang panci-panci warna-warni. Kata warga batu besar itu telah dijadikan sesembahan kalangan warga. Melihat dan mendengar hal demikian, dan untuk mencegah terjadinya kemusyrikan di kalangan warga, hingga Abuya menyuruh Tunku Banjir, seorang muridnya yang juga tokoh masyarakat Singkil yang terkenal memiliki ilmu kuat, untuk menggeser batu besar itu. Atas suruhan gurunya itu, Tunku Banjir pun mencoba memindahkan batu, tetapi batu itu sedikit pun tidak bergerak. Tidak bergemingnya batu itu bukan karena ilmu Tunku Banjir tidak mangkus lagi, melainkan batu raksasa tadi telah diselimuti dan dikuasai makhluk halus. Karena tidak seseorang pun yang bisa memindahkan batu, akhirnya Abuya mengusap permukaan batu. Tidak lama setelah diusap, batu besar itu pun bergerak lalu berguling berpindah ke tempat lain jauh dari pemukiman penduduk. Banyak lagi kisah hubungan Abuya Syekh Muhammad Wali dan anak-anaknya dengan warga Aceh Singkil. Apalagi ajaran dan paham ulama besar Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, putra Singkil, telah menjadi bahan rujukan bagi Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, anak-anaknya dan murid-muridnya lainnya di Aceh. Kisah ini merupakan suatu bukti bahwa Aceh Singkil memiliki hubungan spiritual yang erat dengan Dayah Darussalam, Blang Poroh, dan keluarga Abuya Syekh Muhammad Muda Wali. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jikalau ada kesalahan saat saya membaca, mohon di komentar di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.